Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Apa kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya ingin memberikan senarai atau liputan sepekan perjalanan bangsa kita ke belakang yang ditandai dengan pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Kita tahu persoalan Ba'alawi ini sudah tertahan lama ya, atas banyak sekali alasan, terutama alasan politis yang banyak sekali para penggerak, akademisi, ulama, kemudian aktivis yang menahan diri untuk bersikap secara ilmiah atas nama stabilitas nasional. Mengapa? Ya karena pada waktu itu akan menghadapi satu pilihan presiden yang sangat panjang sekali maratonnya, kemudian sampai pelantikan, dan juga kita tidak ingin mengganggu ketika terjadi riak-riak di masyarakat, riak-riak sosial yang nanti kita khawatir itu berpengaruh terhadap PBNU. Tentu tetap kita berharap ada kalangan kader di PBNU atau kader NU secara struktural yang menjadi tokoh atau menjadi simbol di masyarakat di jajaran pemerintahan. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dilantik, namun yang kita sayangkan dan kita prihatinkan memang ada beberapa hal. Meskipun di sisi lain juga ada berita baiknya begitu ya. Salah satunya kita tidak melihat Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini memilih dari kalangan Ba'alawi sebagai ornamen yang penting di dalam jajaran pemerintahannya begitu ya. Jadi salah satunya adalah penghapusan Watimpres, dan Watimpres ini bukan penghapusan sebenarnya sih, karena itu hak presiden ya, tetapi tidak menggunakan itu. Jadi presiden lebih menggunakan penasihat khusus, bukan Watimpres istilahnya. Penasihat khusus presiden ini berdasarkan putusan Presiden Republik Indonesia nomor 140 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus presiden. Dalam hal ini ada penasihat khusus presiden di bidang politik dan keamanan. Ini kelihatan dari kalangan militer. Yang pertama ada Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan. Yang kedua Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Ada Pak Dudung. Ini fannya saya nih ya, saya ngefan dengan Pak Dudung ini. Saya ingat betul ketika pada zaman reformasi ya, dan pada zaman FPI, ini Pak Dudung ini top ini ya. Penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional, ini cocok sekali ini ya. Komite Nasional Kebijakan Industrialisasi Pertahanan ya. Kemudian Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat khusus presiden bidang energi. Ada Pak Muhajir Effendi. Nah, kita semua tahu beliau ini siapa ya. Penasihat khusus presiden bidang haji ya. Dan Bapak Terawan Agus Putranto. Ini Pak Terawan ini saya kira kita juga sudah mengenal. Beliau ini penasihat khusus presiden bidang kesehatan. Ada 7 orang yang menjadi penasihat khusus presiden. Dan selain itu juga ada presiden juga berdasarkan Kepres nomor 76 tahun 2024 mengangkat utusan khusus presiden yang bergerak di bidang yang lainnya ya, di bidang utusan khusus begitu, utusan khusus. Ini utusan khusus presiden adalah Pak Muhammad Mardiono, ini sebagai utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan. Bapak Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan. Ini Gus Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian Mas Raffi Ahmad ini sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
Kemudian Ahmad Ridho Sabana, ini utusan khusus Presiden bidang usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian Ibu Mari LK Pangestu, ini bukan orang baru ya, beliau ini sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Kemudian Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Ini ada 7 orang juga, jadi ada 7 orang penasihat khusus Presiden dan 7 orang utusan khusus Presiden. Dan kalau Gus Miftah itu utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, permasalahannya adalah NU kelihatannya juga tidak mendapatkan tempat yang signifikan ya di jajaran menteri maupun utusan presiden maupun penasihat presiden. Ya, meskipun saya kira banyak sebetulnya yang lebih mumpuni, tapi sekali lagi dari misalnya terkait dengan keagamaan gitu ya. Tapi itu merupakan hak prerogatif presiden yang saya kira ini harus kita beri kesempatan untuk berkiprah ya. Kita beri kesempatan untuk menentukan kebijakan nasib bangsa kita 5 tahun ke depannya. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun NU tidak diamanai menteri, tetapi di sisi lain dari kalangan Ba'alawi juga tidak ada. Saya kira ini sesuai dengan prediksi ya. Ketika NU kemudian ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar baik dalam kasus Ba'alawi ini, pemerintah dan siapapun akan menilai kalau hari ini memang tidak tegas begitu ya, tidak tegas atau setidaknya kurang tegas begitu menghadapi kegelisahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya awal kemarin itu sebenarnya menjadi awal itu selain ketegasan itu ditandai dengan tidak mengambil kebijakan yang cepat tanggap terhadap akuisisi beberapa lembaga NU ya, seperti Jatman misalnya, bahkan memberikan kepercayaan salah satu banom NU ya, Badan Otonom NU misalnya, atau lembaga misalnya Lazis kepada kalangan Ba'alawi atas dasar Ba'alawi gitu, karena itu disampaikan dalam pidato ketua umum ya, atas dasar beliau itu dipilih itu sebagai ketua Lazisnu semata-mata karena Ba'alawi, jadi bukan karena profesionalitas atau jenjang kiprah karir di Lazisnu. Ini problem tentu ya bagi sebagian besar masyarakat, dan ini saya tidak tahu perlu diukur sebetulnya animo masyarakat untuk keterlibatan atau semangatnya untuk membayar zakat melalui lembaga zakat NU. Saya tidak tahu di kawasan saudara-saudara sekalian bagaimana perkembangannya, apakah menurun, sepi, atau bagaimana gitu. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah saya mengamati kalau kasus atau masalah diskursus tambang itu juga menjadi sebuah hal yang serius ya, menjadi kritik di masyarakat ya. Ini saya ingin memberikan inspirasi atau aspirasi sebagai warga NU yang sangat mencintai PBNU, sangat mencintai Nahdlatul Ulama, bahwasanya kasus tambang kemarin itu memang blunder gitu ya. Ketika di akhir kepemimpinan, walaupun tidak mungkin ini juga bisa dilanjutkan atau tidak mungkin juga dilanjutkan karena itu di ujung periode pergantian kepemimpinan. Namun saya kira ini jika diamati secara mendalam, bahwa tambang itu sebagai logonya NU, tali tambang ya, tali tambang itu memang diikat tidak secara kencang. Permasalahan ketika NU juga diikat secara tidak kencang dengan kasus tambang, nah kita bisa apa gitu loh. Kita bisa apa, dan ini kemudian yang menjadi ini menjadi presiden yang kelihatannya kok tidak menjadi dasar pertimbangan misalnya di bidang minerba atau di bidang agama misalnya dari kalangan tokoh-tokoh NU yang ada sekarang. Kita banyak sekali punya tokoh. Ya, jadi ya kelihatannya walaupun kita menang 1 set, tidak LBY sudah tidak lagi terlibat sebagai watim pres, dan juga kita tidak melihat orang-orang luar negeri ya, orang-orang imigran yang menjadi pembantu presiden, tetapi kita juga di sisi lain melihat bahwa NU juga tidak dilibatkan. Justru di gerbong yang lain, Caimin, Gus Ipul misalnya dilibatkan di menteri. Itu kan kita tahu ya kedudukannya di secara internal, bagaimana mereka ini memiliki interaksi khusus ya dengan Kiai Yahya gitu ya di sebelah begitu ya. Jadi ini menarik, dan bukannya tidak mungkin dari gejala-gejala yang ada, dari ketidaktegasan ini Mbandakala ini itu apa ya?
berdampak buruk bagi pengurus yang ada sekarang malahan gitu loh. Bukannya tidak mungkin dengan sikap yang seperti ini warga NU kebanyakan dan para pengurusnya ya jadi tergerak untuk melakukan MLB, walaupun sebetulnya kalau secara pribadi saya tidak menghendaki itu ya, tidak setuju begitu, terlalu ekstrim gitu. Tetapi bukannya tidak mungkin dari ketika tegasan ini, apalagi misalnya adanya pernyataan-pernyataan yang sifatnya menggembosi upaya ilmiah sedang berjalan dari kalangan muda Nahdlatul Ulama. Nah ini berita yang saya kira penting terkait dengan antara NU dan situasi politik nasional yang hari ini sedang bergulir, minggu pertama bergulir. Yang selanjutnya adalah tradisi-tradisi baru atau pertanyaan-pertanyaan baru yang semakin tajam terhadap ajaran Ba'alawi, yang bahkan sebagian masyarakat dan ulama mengamati bahwa apa yang menjadi amalia kaum Ba'alawi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah asy-Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah jelas ya dari awal ke popularitas para habaib ini, mereka berani minta-minta begitu ya. Kita tahu sendiri secara hukum Syafi'i, Bani Hashim, Bani Muthalib itu kan tidak boleh ya minta sedekah, minta bahkan menerima zakat dan sebagainya. Tetapi ini kok minta gitu loh, secara agresif ke rumah-rumah. Nah ini sudah menjadi sebuah presiden awal, sebuah pertanda awal yang sangat serius kalau mereka itu sebetulnya bukan penganut mazhab Syafi'i. Bahkan mungkin mereka nggak tahu kalau itu tidak boleh, termasuk misalnya sekufu begitu ya. Mereka nggak boleh nikah dengan di luar kalangan mereka. Mereka boleh ngawini orang lokal, tapi orang lokal nggak boleh menikahi perempuan dari kalangan Ba'alawi. Ini kan hal yang serius lainnya begitu ya, yang saya kira secara fikih, secara hukum itu bermasalah gitu. Nah ini patut kita amati. Selain itu juga masalah ini yang paling masyhur, yang paling populer akhir-akhir ini adalah tentang haul nama kota ya. Sebetulnya kalau haul di kalangan NU sendiri itu merupakan bagian dari tradisi ya, sudah lama. Kalau orang Jawa menganggapnya mendak gitu ya, mendak atau haul, peringatan setahun kematian seseorang yang orang itu memiliki kiprah dan perjuangan di kawasan atau tempat tersebut atau bahkan dalam lingkup keluarga kecil begitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin saja. Nah, permasalahan misalnya haul Solo, Gresik, Malang, kemudian Surabaya, kemudian haul Palu dan sebagainya mungkin ya. Nanti ada haul Jambi, haul Padang, haul Banda Aceh, kemudian dan sebagainya. Mungkin bisa jadi seperti itu dan ini menjadi sebuah tradisi baru yang dibawa oleh kalangan Ba'alawi atas segala nama. Atas segala nama misalnya terkait kemarin haul Solo yang sebetulnya respon dari masyarakat ketika melakukan penolakan mencatut nama kota mereka atas haul seseorang gitu ya. Itu kan haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ke-113 itu ya. Itu keberatan masyarakat Solo itu kemudian malah justru ditanggapi dicemooh. Dalam menurut saya tanggapannya terkesan mencemooh dari Habib Syekh Assegaf gitu ya. Jadi karena itu justru masyarakat semakin membara, semakin marah. Sebagai penduduk asli mereka itu bukan tamu kok dianggap tamu, artinya dianggap kuiki sopo gitu kan, dianggap tamu gitu ya, dianggap orang lain dan tidak ada signifikansinya dengan acara tersebut. Padahal itu tempatnya di rumah mereka. Nah ini kemudian masyarakat memberikan aspirasinya kenapa menolak seperti itu, baik di Solo maupun di kota-kota yang lainnya. Sebetulnya haul dengan nama daerah itu merupakan domain dari Al-Khidmah ya, Surabaya. Tapi kemudian ini saya tidak tahu meniru itu atau merasa itu ada kiasnya begitu ya. Kemudian ini masif dilakukan di kota-kota yang lainnya. Nah, meninggalnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini kan sebagai penulis Simtud Duror, ini kan orang Yaman gitu ya. Orang Yaman yang kemudian mereka ya lahir di Yaman, besar di Yaman, berkiprah di Yaman, meninggal di Yaman, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada relevansinya dengan kota Solo begitu ya. Jadi berkiprah aja nggak ada kiprahnya di Solo. Nah ini nggak ada jasanya bahasanya bagi orang Solo secara langsung, apalagi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini menjadi sebuah presiden yang tidak baik gitu kalau menurut sebagian orang besar masyarakat. Nggak ada kiprahnya kok diperingati. Nanti bukannya tidak mungkin hal-hal yang lain misalnya itu menjadi sebuah, misalnya Husein Barokbah di Jambi, kemudian Sofyan Barokbah di Kalimantan, bahkan nanti bisa jadi atas nama untuk hal kota
Tulungagung apa Kediri itu ya, itu hallnya Muso Al Munawar misalnya, tempat kematiannya. Kan ini nggak bisa diterima lah, orang nggak ada kiprahnya. Asbabul wurudnya hadis tentang hall itu kan ketika Rasulullah ke makam para sahabat itu kan karena memang ada kiprahnya sahabat Ahlu Badar itu. Nah ini penting gitu loh, jadi jangan asal mencaplok nama daerah dan menutup mata, dan celakanya didukung oleh para kiai-kiai yang memiliki afiliasi dengan kaum habaib, baik secara keilmuan maupun secara kedekatan maupun secara jamaah. Sahabat-sahabat sekalian, jadi Hall Solo ini sudah tidak bisa terima sebagai sebuah tradisi baru oleh masyarakat. Bagi yang merasa ada lagi anggapan, oh kamu itu nggak diundang, mereka yang datang karena terundang. Mereka yang datang hari ini yang walaupun sepi ya, dilaporkan sepi tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, maksudnya sepinya itu karena mensucikan dari pencinta asli dan pencinta palsu gitu ya. Ya nggak gitulah, kalau kamu tahu apa tentang cinta orang lain begitu ya. Ini masalah tentang kesadaran, gitu. Ini tentang kesadaran orang yang sudah mulai berpikir secara waras, dan itu salah satu bentuk kita melepaskan diri dari sihir-sihir Ba'alawi seperti ini, melepaskan diri dari kegiatannya, melepaskan diri dari amaliyahnya apapun itu, melepaskan diri dari bertaubatlah, melepaskan diri dari keterikatan secara muamalah. Ini salah satu tips atau salah satu cara untuk terlebih bebas dan bisa berpikir secara waras tentang apa yang sedang terjadi di negara kita. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi banyak hal yang terjadi di pekan ini. Nah, jadi kita harus tetap peduli. Saya juga ingin beraspirasi, bersuara sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat, bahwasanya ya kita harus mulai peduli dengan bangsa kita, sejarah kita, bangsa kita. Jangan hanya diam, karena kejahatan itu bisa berkembang bukan karena hebatnya mereka kok, para imigran itu, bukan karena diamnya para ulama. Jadi orang yang tahu diam, ya, orang yang tahu diam atau orang yang nggak tahu berbicara, ini kan berbahaya, dua hal ini. Maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian tetap membuka mata, membaca. Ya, saya tidak menyarankan sahabat-sahabat sekalian mengikuti suatu pendapat bahwa masalah nasab ini tutup buku, nggak usah lihat, terus manut aja, yang kok begitunya gitu loh. Kita kan orang-orang yang diharapkan untuk terpelajar, bersikap ilmiah begitu ya, nggak bisa seperti itu. Itu saja teman-teman sekalian, saya sangat berharap respon sahabat-sahabat sekalian, terutama dengan situasi politik hari ini, kira-kira apa yang terbaik bagi NU, apa yang terbaik bagi bangsa Indonesia terkait dengan diskursus Ba'alawi ini. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.